Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya selalu tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar. Bertemu lagi dengan Ibu Guru, Ibu Artiwi. Kali ini kita akan belajar tentang tematik tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 4. Seperti biasa, kali ini Ibu berkolaborasi dengan guru SDN Wijaya Kusuma. Kita mulai pembelajarannya ya. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan mendengarkan teks tentang bermain bola kertas, siswa dapat mencatat isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dalam bahasa tulis dengan baik. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan tentang teks bermain bola kertas, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dalam bahasa lisan dengan benar. Yang ketiga, dengan menggunakan alat dan bahan dalam bermain bola kertas, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan berpedoman pada isi teks yang telah dibaca dengan cermat. Yang keempat, dengan melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar, siswa dapat mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan wujudnya dengan tepat. Yang kelima, dengan membaca teks percakapan, siswa dapat mengubah kalimat pembagian menjadi kalimat perkalian dengan tepat. Yang keenam, dengan mengerjakan latihan sederhana, siswa dapat menghitung hasil bagi dua bilangan melibatkan bilangan cacah sampai dengan 100 dengan cermat. Ketujuh, dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah menggambar imajinatif dengan cermat. Dan yang terakhir, dengan mengidentifikasi langkah-langkah menggambar imajinatif, siswa dapat menggambar imajinatif berdasarkan pengalaman atau benda yang dilihatnya dengan benar. Beni sangat senang bekerja sama. Begitu juga dalam melakukan permainan. Amati gambar di bawah ini dengan cermat. Nah, di sini Beni sedang bermain dengan teman-temannya. Bermain bola kertas. Di lapangan sekolah, Beni sedang asik bermain bola kertas. Bola kertas dibuat dengan cara meremukkan kertas bekas. Kertas yang telah dibulatkan akan diikat dengan karet gelang. Permainan bola kertas terdiri atas dua tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Tim yang menang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Beni sedang memegang bola kertas. Ia harus melemparkan bola kertas ke arah lawannya. Beni melemparkan bola kertas ke arah beberapa lawan yang sedang menyusun batu yang berserakan. Salah satu dari tim lawan, Edo, berusaha menyepak bola kertas yang dilemparkan Beni. Jika bola berhasil disepak, tidak terhitung sebagai keberhasilan bagi tim yang melempar.
Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Silakan untuk salah satu anak putra atau putri melakukan sweet. Menang, Pak. Menang? Yang menang? Saya. Anak? Putri. Anak putri. Oke, jadi karena yang menang anak putri, nanti yang bertugas mengumpulkan batu adalah anak putri. Yang bertugas melempar batu atau menghancurkan susunan batu adalah anak putra. Paham? Paham. Yang satu menghalangi, yang lain menuntun. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kilat ya. Oke anak-anak, kita sudah melakukan permainan bola kertas. Bagaimana, seru? Seru. Teman tepuk tangannya. Ya, tepuk tangan kita semua. Lalu dari permainan ini, pelajaran atau sikap apa yang dapat kamu dapatkan? Ayo, pelajarannya apa sikapnya? Kekompakan. Kekompakan, apalagi? Bersama. Bagus, jasama. Sportivitas. Sportivitas, bagus. Kelincahan. Kelincahan, Kecepatan. kecepatan. Ada yang lain? Tidak ada? Oke. Bagus ya. Jadi dalam permainan ini itu adalah yang jelas kita mempelajari tentang nilai-nilai kekompakan, sportivitas. Terus apa lagi tadi? Kerjasama, ya. Itu perlu kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, baiklah untuk hari ini cukup sekian. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Buat barisan. Jalan. Bagaimana anak-anak? Sudah melihat video permainan bola kertas tadi? Seru bukan? Nah, permainan itu bisa kalian praktekkan bermain dengan teman-teman kalian. Tapi nanti ya setelah masa pandemi ini sudah selesai dan kalian nanti berkumpul lagi di sekolah, permainan ini bisa kita praktekkan bersama. Nah, sekarang siapkan buku tulis kalian. Ini ada beberapa pertanyaan tentang permainan bola kertas tadi. Silahkan kalian tulis pertanyaan dan jawabannya di buku tulis kalian. Sekarang amati benda-benda di bawah ini, lalu kalian tuliskan ciri-ciri dari benda tersebut. Amatilah ciri-ciri benda berikut.
Di sini Ibu sudah menyediakan gambar karet, batu, dan kertas. Oke, pertama coba kita lihat dulu gambar karet. Nah, kita lihat bersama ciri-ciri dari karet tersebut adalah yang pertama, bentuknya lingkaran. Yang kedua, berwarna-warni. Di situ ada warna putih, biru, hijau, kuning, merah, dan lain-lain. Yang ketiga, terbentuk dari karet. Kemudian ciri yang keempat, bisa melar. Dan yang kelima, karet adalah termasuk benda padat. Gambar yang kedua adalah kertas. Coba kita amati bersama dan kita cari tahu ciri-ciri dari kertas tersebut. Nah, yang pertama adalah bentuknya persegi panjang. Kebetulan gambar yang Ibu sediakan ini adalah gambarnya persegi panjang. Ada juga yang gambar persegi, lingkaran, tergantung benda yang kalian amati. Yang kedua, ciri-cirinya berwarna putih. Kebetulan gambar yang Ibu sediakan kertasnya berwarna putih. Ada juga yang warna-warna yang lain, tergantung dari kita mengamati benda yang ada. Kemudian yang ketiga, terbuat dari kayu. Loh Bu, kok terbuat dari kayu? Ya, kertas terbuat dari kayu. Jadi nanti dia diolah menjadi bubur kertas. Nah, setelah itu nanti diolah menjadi kertas. Nah, kalian juga boleh cari tahu bagaimana cara pembuatan kertas melalui video di YouTube. Yang keempat, kertas itu sendiri termasuk benda padat. Nah, kemudian di sini ada gambar batu. Coba kita amati bersama ciri-ciri dari batu tersebut. Yang pertama adalah kita lihat bentuknya tidak beraturan. Di sini maksudnya batu yang ada bentuknya semuanya tidak sama. Jadi bisa jadi ada yang berbentuk kubus, ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk segitiga, tergantung nanti kalian mengamati batu tersebut. Kemudian yang kedua, berwarna abu-abu. Jadi ada juga yang bisa jadi ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau, kuning, dan lain-lain. Kemudian ciri yang ketiga adalah keras. Ya, batu ini dia teksturnya keras. Nah, yang kemudian terakhir adalah batu ini termasuk benda padat. Nah, dari benda-benda yang sudah Ibu sebutkan tadi, kalian bisa mencari di sekitar kalian ya. Mudah untuk dicari dan diamati. Wujud benda itu ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ini adalah contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Kita sudah pelajari sebelumnya tentang sifat-sifat dari benda padat, di mana benda padat itu sendiri adalah bentuknya tidak akan berubah walaupun benda tersebut berpindah-pindah tempat. Nah, ini adalah contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Ada madu, ada minyak sayur, ada sirup, dan lain-lain. Nah, sifat dari benda cair tersebut adalah bentuknya dia berubah-ubah menyesuaikan tempatnya. Nah, dan ini adalah contoh benda gas yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah
Anak-anak perlu diingat, balon itu adalah benda padat ya. Jadi yang dimaksud di sini benda gas adalah isi dari balon tersebut. Kemudian gambar yang kedua adalah tabung gas. Sama seperti balon tadi, tabung gas sendiri adalah bentuknya benda padat. Jadi yang dimaksud dengan benda gas itu adalah isi dari tabung gas tersebut. Nah, yang gambar ketiga itu adalah asap dari kendaraan. Itu adalah sebagian contoh benda gas yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kalian kelompokkan benda-benda yang kalian amati tadi ya. Dikelompokkan mana yang termasuk benda padat, mana yang termasuk benda cair, dan mana yang termasuk benda gas. Jadi tuliskan benda lain yang ada di sekitar kalian yang termasuk dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Silakan kalian tulis di buku tulis kalian. Bacalah teks percakapan tersebut. Ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian, kata Benny. Bagaimana caranya? Udin menjawab. Kemudian Benny berkata, begini, saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Terdapat 2 pada setiap kantong plastik. Nah, kalimat pembagian tersebut bisa dijadi perkalian. Sini kita lihat jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan 2 bola kertas setiap kantong. Maka di sini kalimat matematikanya menjadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, ayah bunda di rumah, mohon bantuannya untuk membimbing atau membantu Ananda di rumah dalam hal pembagian dan perkalian. Terima kasih ayah dan bunda. Bantulah Benny menghitung batu yang dibutuhkan untuk setiap kelompok. Kerjakan dengan cermat, kemudian kalian ubah ke bentuk perkalian. Di sini Ibu mencoba menjelaskan atau memberikan satu nomor ya, contohnya ya. Untuk yang pertama 8 dibagi 2. Kita lihat di situ 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Jika dibalik di sini berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, untuk nomor selanjutnya silakan kalian kerjakan dengan meminta bantuan ayah dan bunda di rumah atau kakak kalian yang ada di rumah ya, yang bisa membantu kalian. Silakan dikerjakan di buku tulis kalian. Ini pun sama kalian kerjakan karena sebelumnya Ibu sudah mengajarkan pembagian tabel ya. Tinggal dicari, kalian dilihat pembagian, nanti hasilnya dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Kemarin kita sudah mencoba beberapa gambar imajinasi dan kali ini kalian ada tugas lagi menggambar gambar imajinasi. Buatlah di buku gambar seperti pada gambar yang sudah Ibu sediakan. Selamat mencoba. Jangan lupa untuk tugas menggambar ini kalian bisa
minta bantuan orang tua kalian di rumah ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga semua materi yang sudah Ibu berikan bisa kalian terima dengan baik dan bisa kalian pahami. Jangan lupa untuk selalu mengulang-ulang pelajaran yang sudah didapat agar kalian selalu ingat akan ilmu yang sudah didapat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.